Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qala aidan nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in. Rawahu at-Tirmidzi wa aidan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat yang lain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bermuajahah dalam kajian rutin kita, ngaji kitab Ulumul Hadis Dasar dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, yang merupakan karya dari Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan tentu saja pada kesempatan yang baik ini, di waktu subuh yang berkah ini, kita memulai aktivitas kita dalam satu hari, di hari Rabu ini dengan kebaikan insyaallah, yakni dengan mengkaji salah satu bagian dari thaqafah Islamiyah, tiada lain adalah ilmu hadis, yang merupakan ilmu alat ya. Ilmu hadis ini tiada lain adalah ilmu alat, sebagaimana usul fikih dan juga sebagaimana bahasa Arab. Nah, ini adalah ilmu alat. Nah, wabillahi yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah menjelaskan bahwa thaqafah Islamiyah itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah yang berkaitan langsung dengan akidah Islam, atau topik yang berkaitan langsung dengan pembahasan akidah atau tauhid. Nah, itu berarti contohnya adalah ilmu tauhid ya, ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ilmu yang terpancar dari akidah Islam. Contohnya apa? Fiqih contohnya. Tafsir, kemudian hadis. Nah, itu adalah ilmu yang kemudian terpancar dari akidah Islam. Tafsir, hadis, dan fiqih. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang merupakan alat, ya, alat untuk memahami Al-Quran, hadis, ya, alat untuk bisa memahami fikih atau melahirkan fikih. Itu tiada lain adalah usul fikih, usul hadis, atau ilmu hadis dan bahasa Arab. Nah, hari ini kita sedang berbicara rumpun thaqafah Islamiyah yang ketiga, yaitu berkaitan dengan ilmu hadis atau usul hadis atau mustalah hadis. Ya, para ulama menyebut dengan sebutan yang beragam, berbeda-beda. Sebenarnya masing-masing sebutan istilah memiliki penekanan atau fokus yang berbeda, menunjukkan istilah yang berbeda, namun tak sedikit yang untuk menyederhanakan menyamakan antara ilmu hadis, usul hadis dengan mustalah hadis. Taib, ikhwanifillah, memulai pagi hari yang berkah ini, kita mulai dengan baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Baik, insya Allah kita akan masuk pada bab yang selanjutnya. Masih kita merujuk kepada kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Nah, ini adalah kitabnya. Bagi yang belum punya bisa menggunakan PDF-nya dulu. Namun sebaiknya orang yang belajar ilmu hadis ya punya kitabnya. Jadi biasakan kita memiliki kitabnya, memiliki kitab cetaknya. Kalau tidak memiliki kitab cetaknya, itu tidak afdol ya kita belajar suatu kitab yang kita tidak punya kitab cetak. Ya usahakan punya. Ini kitabnya murah sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan harga baju ya ini jauh lebih murah. Kemudian insya Allah kita akan masuk sekarang di halaman, kemarin sudah membahas terkait dengan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran ya. Bahasan kemarin adalah al-farqu bainal hadisil qudsi wal Quran. Ya, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Ini yang kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, ini dia ya, kita membahas bahasan ini minggu kemarin, al-farqu bainal hadisil qudsi wal Quran. Setidaknya di sini disebutkan ada berapa? Ada 8. Insyaallah sekarang kita akan masuk dalam bahasan ilmu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-allamah al-muhaddits as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Anwa'u ulumil hadis, macam-macam ilmu hadis ya. Atau sebenarnya adalah jenis-jenis ya, jenis-jenis dari hadis ya, jenis-jenis dari hadis. Nah, yang dibahas di sini memang bukan macam-macam dari ilmu hadis, tetapi jenis dari hadis. Nah, hadis itu kalau dibagi dalam terkait dengan jenisnya, maka bisa dibagi menjadi beberapa beberapa kategori. Nah, kalau saya baca dalam kitab Al-Manhalul Latif, masih karya beliau mengatakan begini, ya tanawwa'ul hadisu inda ulama il mustalahi illa anwa'in muta'addidatin bi'atibaratin mukhtalifatin. Ya, jadi para para ulama hadis ya, itu ketika membedakan atau menjelaskan terkait dengan hadis atau berkaitan dengan jenis-jenis hadis, maka hadis itu dibagi menjadi atau kepada jenis-jenis yang muta'addidatin ya, yang banyak. Nah, itu menurut beliau ya. Ila anwa'in muta'addidatin bi'atibaratin mukhtalifatin ya, dengan kategorisasi yang berbeda-beda. Jenisnya banyak, kemudian kategorinya juga berbeda-beda. Min hama yarji'u ilal matni. Ada yang dikembalikan kepada matan. Dilihat dari matannya, hadis itu dibagi menjadi beberapa jenis, beberapa nama. Kemudian wa min hama yarji'u ilaihim wa min hama yarji'u ilas sanad. Ada juga yang dikembalikan kepada sanad. Ya, berdasarkan sanadnya hadis dibagi menjadi beberapa macam, beberapa jenis. Wa min hama yarji'u ilaihim. Ya. Di antaranya juga hadis itu dikembalikan kepada matan dan sanad. Ya, dilihat dari sisi sanad dan matannya sekaligus, maka hadis dibagi menjadi beberapa jenis. Begitu, ya. Dan masih kata beliau, walakinna aktsarul ulama'i yuqassimuna al-hadisa an-nabawiyya illa salasati aqsamin sahihin wa hasanin wa dha'ifin. Ya. Kata beliau, akan tetapi kebanyakan para ulama membagi hadis nabawi itu kepada 3 jenis. Yang pertama adalah sahih, yang kedua hasan, yang ketiga adalah dhaif. Dan kemudian beliau mengutip pernyataan Imam Suyuti, wa qala Suyutiyu fil alfiyah.
Berkata Imam As-Suyuti dalam kitab Alfiyahnya, yakni Alfiyah As-Suyuti, kelengkapan dari Alfiyah Al-Iraqi. Wal aktsaruna qassamuha disunan illa sahihin wa dhaifin wa hasan. Ya. Jadi dalam nazomnya, dalam salah satu bait nazomnya di dalam kitab Alfiyah As-Suyuti, beliau menyampaikan begitu. Ya, wal aktsaruna qassamuha disunan illa sahihin wa dhaifin wa hasan. Itu ya. Nah, jadi menurut Imam Suyuti bahwa para ulama kebanyakan membagi sunan ini atau hadis ini kepada sahih, dhaif, dan hasan. Ya. Nah begitu. Ini pernyataan beliau Abu Yazid Muhammad di dalam kitab yang lain, yakni dalam kitab Al-Manhalul Latif. Lalu kemudian di dalam kitab yang ringkas ini, yakni Al-Qawaidul Asasiyah, beliau menyebutkan pembagian hadis itu dibagi menjadi dua saja. Ya. Yuqasimu aksarul ulama il haditsa an-nabawiyya ila qismain. Ya. Membagi siapa aksarul ulama'i, banyak para ulama atau mayoritas para ulama atau kebanyakan para ulama membagi apa? Al hadis an-nabawiyah, membagi hadis nabawi, ya, ila qismaini, kepada dua pembagian. Apa saja? Makbulin wa mardudin. Yang pertama adalah makbul, yang kedua adalah mardud. Ya, jadi secara ringkas hadis itu dibagi menjadi dua. Gitu ya, menurut aksar ulama, menurut mayoritas ulama. Jadi bisa dikatakan jadi tiga boleh, jadi dua juga boleh. Ya. Intinya sama saja. Kalau jadi tiga berarti tadi ya ila sahihin wa hasanin wa dhaifin. Sahih, hasan, dhaif. Kalau menjadi dua berarti ila makbulin wa mardudin. Hadis yang makbul diterima dan hadis yang mardud ditolak. Begitu ya. Jadi pembagian ini bisa dibagi dua atau dibagi tiga. Intinya sama saja, ya. Kalau dibagi tiga sebenarnya sahih dan hasan itu masuk ke makbul. Kalau dhaif masuknya berarti ke mardud, ya. Nah, kita rinci sekarang. Wal maqbulu ma'nahu anna naqiliyahu alladzina naqalahu wa hamiluhu ijtama'at fihim sifatul qabul walidzalika shara al hadisul ladzi naqaluhu maqbulan indal ulama. Apa itu hadis makbul? Beliau menjelaskan di dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan hadis makbul, ya, artinya atau maknanya adalah nakil, ya, nakil itu adalah rawi, orang yang meriwayatkan, orang yang menukil. Ya, artinya para nakil, yakni para rawi itu menukil, ya, naqaluhu wa hamiluhu, menukil dan membawa hadis setelah terpenuhinya pada diri mereka syarat-syarat qabul. Ya, jadi setelah terpenuhinya pada diri mereka sifatul qabul, jadi sifat-sifat atau syarat-syarat qabul, diterimanya, ya, diterima sebuah riwayat. Kemudian dikatakan di sana, karena itulah hadis yang mereka nukil diterima di kalangan ulama. Ya, walidzalika sharal hadisul ladzi naqaluhu maqbulan indal ulama. Ya, karena itulah jadilah hadis alladzina qaluhu, yang mereka nukil tadi itu, yang mereka riwayatkan tadi itu, makbulan, adalah hadis yang diterima. Menurut siapa terimanya? Indal ulama, menurut para ulama, berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, ya, kaidah-kaidah ilmu hadis. Ibadillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa penilaian suatu rawi itu, suatu hadis itu makbul dan mardud, ternyata yang menjadi sorotan pertama adalah rawinya, nakilnya, ya, rawinya. Ini yang sorotan pertama. Jadi hadis dikatakan makbul, maka sorotan pertama adalah rawi. Rawi yang mengambil hadis tersebut
atau meriwayatkan hadis tersebut itu terhimpun pada rawi tersebut sifatul qabul, yakni sifat-sifat diterimanya seorang rawi dalam periwayatan. Begitu ya. Nah, dengan demikian katanya demikian hadis yang diriwayatkan tersebut, hadis yang dinukil tersebut, ya, hadis yang ia terima lalu ia sampaikan lagi pada yang lain, ya, disebut dengan makbul, hadis makbul. Indal ulama, menurut para ulama. Dapat dipahami ya sampai di sini. Insya Allah jelas. Ya. Jadi sorotan pertama kepada siapa? Kepada rawi dulu. Rawinya memenuhi sifat yang dapat diterima tidak? Kalau rawinya memenuhi sifat yang dapat diterima, berarti begitu ya. Hadisnya adalah makbul. Ini sederhananya begini. Sebenarnya nanti kalau kita bicara hadis sahih secara lebih rinci, ya tentu sorotannya tidak hanya kepada rawi. Ada 5 syarat. Ya, ada 5 syarat. Suatu hadis dikatakan hadis sahih, ya, hadis makbul. Nanti ada perinciannya dalam bab selanjutnya. Ini kan gambaran umum dulu. Gambaran umum dulu. Kapan suatu hadis dikatakan makbul? Ternyata penekanannya, sorotan pertama adalah kepada rawi, ya, orang yang meriwayatkan, orang yang menukil riwayat lalu menyampaikan kembali kepada yang lain. Ya, prosesnya kan adalah proses tahammul wal ada, ya. yakni dia menerima hadis wal ada, kemudian menyampaikan lagi hadis tersebut kepada yang lain. Begitu ya. Jadi memang begitu pentingnya rawi dalam ilmu hadis, ya. Dan silsilah rawi, ketersambungan rawi, ya, kesinambungan rawi yang disebut dengan sanad. Ya, kesinambungan rawi itu disebut dengan sanad. Kemudian person-personnya disebut dengan periwayat atau rawi. Jadi itu karakteristik dari suatu hadis makbul ketika pada rawinya terhimpun sifat-sifat yang dapat diterima. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa sih sifat yang dapat diterima itu? Apa sifat qabul itu apa? Nanti ada bahasan. Ya, secara umum sifat qabul itu adalah rawi tersebut adalah rawi yang thiqah, rawi yang terpercaya, ya, rawi yang thiqah alias terpercaya. Muncul mungkin pertanyaan, apa itu rawi thiqah, rawi yang terpercaya? Ya, sederhananya adalah rawi itu adil dan dhabit. Apa itu rawi adil? Ya, adil itu sederhananya adalah dia muslim, berakal, baligh, kemudian tidak fasik, ya, dia orang bertakwa berarti kan, dan terjaga kehormatannya. Nah, itulah adil. Ya. Apa itu dhabit? Dhabit itu adalah tidak lalai, tidak pelupa, tidak banyak ragu, tidak buruk hafalannya, cermat, akurat, selalu siaga. Nah, itu namanya dhabit, ya. Jadi ketika terhimpun sifat-sifat yang dapat diterima pada diri seseorang, maka diterimalah riwayatnya, makbulan indal ulama. Ya, jelas ya. Jadi sederhananya begitu. Nanti ada bahasan khusus. Ya, sifat qabul, sifat diterimanya seorang rawi itu apa? Terpercaya. Terpercaya artinya adil dan dhabit. Artinya takwa, ya. Takwa dan cerdas begitu. Dalam bahasa sederhana kita barangkali begitu ya. Takwa dan cerdas. Ya. Berikutnya, ya, cerdas itu bukan harus IQ-nya berapa, ya, bukan. Cerdas di sini adalah tadi itu tidak banyak lalai, lupa, ya, tidak banyak salah, tidak banyak kekeliruan, ya, cermat, akurat begitu. Baik, yang selanjutnya adalah al-mardud. Wal mardudu ma'nahu. Yang selanjutnya adalah apa itu hadis mardud? Ya, jenis kedua kan mardud, ya. Maknanya apa? Annahu lam tatawaffar sifatul qabuli fi man naqalahu wa hamilahu walidzalika sharal hadisul ladzi naqalahu mardudan. Dikatakan oleh beliau, ya, hadis mardud, ya, adalah hadis yang pada diri
para rawinya itu, ya. Pada diri rawinya itu apa? Membawa hadis itu tidak terpenuhi syarat-syarat qabul. Ya, jadi tidak terpenuhi syarat-syarat qabul. Tidak terpenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. Begitu, ya. Pada siapa? Pada fi man naqalahu wa hamilahu. Pada orang yang menukil hadis dan meriwayatkan hadis. Begitu, ya. Jadi pada orang yang fi man naqalahu wa hamilahu, pada orang yang menukil dan membawa, maksudnya adalah meriwayatkan hadis, itu tidak terpenuhi sifat-sifat qabul. Walidzalika, karena itulah, ya, sorol hadisu, jadilah hadis alladzina qalahu, yang mereka riwayatkan, yang ia riwayatkan atau yang ia nukil, maradu, dan menjadi maradu. Jelas, ya? Jadi kalau ini adalah hadis makbul, berarti orang yang meriwayatkannya itu adalah orang yang terpenuhi sifat-sifat qabul, sedangkan hadis mardud kebalikannya. Nah, ini orang yang menukil atau orang yang membawanya atau meriwayatkannya itu tidak terpenuhi sifat-sifat qabul. Siapa mereka yang tidak terpenuhi sifat-sifat qabul? Ya, kebalikan yang tadi. Berarti tidak terpercaya. Tidak terpercaya bagaimana? Bisa jadi tidak adil. Ya. Contohnya mungkin fasik, kan begitu. Atau bid'ah misalnya, kan begitu, ya. Atau tidak dhabit, misalnya banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak lupanya, banyak ragunya, ya, banyak lalainya. Itu contoh dhabit, ya, tapi tidak dhabit. Oleh karena itu, rawi yang tidak adil dan rawi yang tidak dhabit, atau salah satunya saja misalnya tidak dhabit saja walaupun adil, atau tidak adil saja walaupun dhabit, maka rawi tersebut adalah rawi yang tidak terpenuhi, tidak terkumpul padanya apa? Sifat qabul. Ya, sifat yang dapat diterima. Kemudian iwafila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan coba melihat berkaitan dengan hal yang lebih deskriptif lagi, berkaitan dengan hadis makbul dan juga hadis mardud. Beliau menyampaikan di bagian berikutnya, ya, di dalam bagian berikutnya beliau menyampaikan wal makbul walladhi yusamma inda ulama'il mustalahi bil hadis sahih wal hasan. Wal mardudu huwa alladhi yusamma inda ulama'il mustalah bid dhaif. Ya, hadis makbul, ya, hadis makbul adalah hadis yang menurut ulama mustalah disebut dengan hadis sahih atau hasan. Dan hadis mardud adalah hadis yang disebut oleh ulama mustalah dengan sebutan dhaif. Nah, itu ya yang tadi kami sebutkan di bagian awal begitu. Di dalam kitab yang lain beliau mengatakan bahwa yuqassimunal hadisa, ya, yuqassimuna aksarul ulama al hadisa an-nabawiyya ila salasati aqsamin. Mayoritas para ulama membagi hadis menjadi 3 pembagian, ya, sahihin wa hasanin wa dhaifin. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sama saja, dibagi 3, dibagi 2 sama saja. Nah, ini penjelasannya kan. Makbul, ya, makbul yang oleh para ulama mustalah hadis disebut dengan hadis sahih dan hasan. Nah, ini yang makbul, sahih dan hasan. Sedangkan yang mardud, ya, yang mardud itu adalah disebut dengan hadis dhaif menurut para ulama mustalah, ya. Maksudnya adalah ulama yang pakar di dalam mustalah hadis atau ulumul hadis. Jelas, ya? Jadi makbul itu berarti sahih dan hasan, mardud itu berarti dhaif. Di sini masih mudah sekali.
Nah, kemudian yang perlu juga kita sampaikan di sini penjelasan yang lebih deskriptif terkait dengan sifat-sifat qabul itu ya. Nah, beliau jelaskan di paragraf yang terakhir, paragraf yang selanjutnya, bukan yang terakhir. Yang terakhir masih ada. Ya. Di paragraf selanjutnya beliau sampaikan begini, ya. Wala makanat sifatul qabuli qad takunu kamilatan tamatan fir rawi wa qad tunkisu qalilan iqtada ayyakunal qabulu ayyakunal maqbulu ala darajatain darajatin ulya wa darajatin aqallu minha fal mustamilu ala a'la sifati huwa sahih fal mustamilu ala ma huwa aqallu min dzalika huwal hasan. Beliau menyampaikan di paragraf ini bahwa berkaitan dengan sifat-sifat qabul yang tadi sudah kita jelaskan kan ya, sifat-sifat qabul, qad takunu katanya kamilatan tamatan fir rawi. Ya, ada kalanya terpenuhi secara sempurna pada diri seorang rawi. Jadi sempurna gitu. Sempurna apanya? Sempurna keadilannya, sempurna kedobitannya. Kamilah tamah fir rawi. Ya. Itu kadang-kadang begitu. Tapi juga disebutkan di sini terkadang pula berkurang sedikit. Nah, ya, terkadang pula berkurang sedikit atau tidak tamah, ya, tidak tamah. Maka hal tersebut berakibat pada hadis makbul terbagi menjadi 2 derajat. Gitu. Karena ada yang tamah, ada yang tidak tamah, ya, maka itu berimplikasi, berkonsekuensi pada keberadaan hadis makbul, ya, ayyakunal makbul ala darajatain, ya. Hadis makbul itu akhirnya ada 2 tingkatan, 2 derajat. Pertama adalah darajat yang tinggi, ya, darajat ulia. Yang kedua adalah darajat yang di bawahnya. Ya, tingkatan paling tinggi ada tingkatan yang di bawah. Begitu. Nah, kemudian disampaikan hadis yang mengandung sifat-sifat qabul tertinggi, ya, pada sifat-sifat qabul tertinggi disebut hadis sahih, ya, dan yang mengandung sifat-sifat qabul sedikit di bawahnya disebut hadis hasan, ya, fal mustamilu ala a'la sifat, sekali lagi a'la sifat, sifat tertinggi, wa huwa sahih, itu adalah hadis sahih. Sedangkan yang tidak sampai sempurna begitu, namun ada kurangnya sedikit di bawahnya, maka disebut dengan hadis hasan. Contoh bagaimana, mungkin belum tergambar. Bagaimana yang tamah dengan bagaimana yang tidak tamah. Kalau yang tamah itu berarti rawi itu adalah adil. Adil itu apa? Takwa, tidak fasik, terjaga muruah, dan dobit. Dobit itu sempurna. Artinya betul-betul akurat, ya, betul-betul cermat. Ya, betul-betul akurat, betul cermat. Nah, kalau yang tidak tamah itu cacatnya atau kekurangannya hanya di kedobitan. Kalau dari sisi keadilan sama, yakni harus adil, artinya harus rawi yang bertakwa, tidak fasik, dan juga terjaga kehormatannya, sama itu. Nah, yang dimaksud dengan kurang di sini adalah dari sisi kedobitan, tidak tamah kedobitannya. Ya, mungkin sedikit ada kesalahan gitu ya, tapi sifatnya jarang, ya, sifatnya jarang. Sifatnya sangat langka. Masih langka. Tapi derajatnya di bawah yang tamah, ya. Itu yang kemudian disebut dengan hadis hasan. Ya, misalnya rawinya adalah rawi yang adil. Ya, rawinya rawi yang adil, namun dari sisi kedobitannya tidak semantap, ya, rawi yang memenuhi kriteria derajat sahih, derajat yang tertinggi. Ya, dilihat dari siapa itu kedobitannya. Jadi tamah dan tidak tamah itu dilihat dari sisi kedobitannya.
Jelas ya? Nah, wafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya inilah tugas dari rawi itu, ya, fungsinya adalah menyampaikan riwayat, menerima dan menyampaikan riwayat. Ini persis seperti mubalik, seperti penceramah, seperti mubalik dan penceramah. Sekarang kan lagi ramai ya sertifikasi, ya, sertifikasi penceramah atau penceramah bersertifikat, katanya. Karena kalau disebut sertifikasi penceramah, ternyata takut juga dituntut mana tunjangan sertifikasinya. Ya, sebagaimana sertifikasi guru. Ya, lalu kemudian diganti kan katanya, bukan lagi istilahnya, bukan lagi sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Bukan sertifikasi mubalik, tapi mubalik atau dai bersertifikat, supaya pemerintah tidak usah mengeluarkan tunjangan sertifikat, ya, sertifikasi tiap bulan. Baik, itu mirip dengan rawi, wafillah. Jadi mubalik, dai, penceramah itu penyampai agama, ya, penyampai ajaran-ajaran di dalam Islam, kan begitu. Nah, berarti syarat bagi seorang penceramah, syarat bagi seorang mubaligh atau dai itu harus terpenuhi padanya. Pertama, adil. Yang kedua, dhabit. Ya, adil itu apa? Dia harus muslim, baligh, berakal, kemudian tidak fasik, bertakwa artinya, ya, dia bertakwa, tidak fasik, dan terjaga kehormatannya. Itu adil itu. Muslim, tentu saja baligh dan berakal, ya. Kemudian bertakwa, tidak fasik, terjaga kehormatannya. Itulah seorang yang adil itu. Itulah seorang yang adil. Kemudian selain adil harus dhabit. Seorang penceramah itu harus dhabit. Apa dhabit itu? Dhabit itu adalah seorang yang cermat itu, yang tidak banyak salah, tidak banyak lupa, tidak banyak ragu. Dia menyampaikan apa adanya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ya, tidak menambah-nambah apa yang ia tidak ketahui misalnya, atau mengurangkan dari seharusnya yang ada. Itulah seorang rawi atau mubaligh dalam konteks sekarang, penceramah yang dhabit itu begitu. Karena pada diri mubaligh itu ada dua sifat, yakni adil dan dhabit, maka dia disebut dengan mubaligh yang fiqh, kan, terpercaya. Karena amanahnya pada ilmu, ya. Karena amanahnya pada ilmu. Oleh karena itu dia pasti akan menyampaikan secara jujur. Tidak akan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tidak akan membenarkan yang salah atau mensalahkan yang benar. Dia menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak akan menyembunyikan kebenaran, dan dia tidak akan mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Dia tidak akan melakukan kitman, ya, menyembunyikan kebenaran, atau talbisul haqq bil batil, mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Itulah penceramah. Dalam Islam ya begitu. Ya, sebagaimana rawi, ya, begitu. Itu kriterianya yang begitu. Oleh karena itu, ketika seorang penceramah itu menyampaikan apa adanya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar misalnya, kalau ada penguasanya keliru kemudian dikoreksi, diberikan nasihat, diberikan muhasabah, yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil, wah, itu justru penceramah yang the best, yang baik itu. Yang terpenuhi pada dirinya sifat qabul. Ya, itulah penceramah. Ya, sebagaimana rawi, ya, insyaallah, ya. Gitu. Dan memang tidak setiap rawi itu harus ulama. Pada zaman dulu tidak semua rawi itu adalah ulama. Sama juga, tidak semua penceramah harus ulama. Kadang-kadang kan suka tercampur ya zaman sekarang. Wah, udah bicara ini dan itu misalnya, tetapi dia belum belum menguasai ini dan itu misalnya. Dia bukanlah ulama. Ya, menjadi rawi itu, yang rawi yang terpercaya itu tidak harus ulama. Menjadi penceramah mubaligh, ya, atau dai yang baik, yang terpercaya itu tidak harus orang ulama. Yang penting dia adalah
dia muslim yang bertakwa, tidak fasik, terjaga muruah, dan pada dirinya terdapat juga keakurasian, tidak lalai, tidak pelupa, tidak banyak salahnya. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka dia disebut sebagai seorang apa? Seorang penceramah atau dai yang terpercaya. Nah, kalau ulama kan lain lagi. Kalau ulama itu tidak semua orang disebut ulama. Ulama itu harus paling tidak adalah yang pertama dia menguasai turos Islami, kemudian dia menempuhnya, mencapainya dengan apa? Dengan urf atau tradisi ilmiah dan manhaj yang benar, begitu. Dia mampu mengakses turos dengan baik, membacanya, memahaminya, ya, menggali hukum darinya, menggali hikmah darinya. Nah, itulah seorang ulama. Dan berikutnya yang disebut ulama adalah orang yang takut kepada Allah, ya. Orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Nah, jadi memang punya keilmuan. Dia memiliki ilmu bahasa, menguasai ilmu Al-Qur'an dengan berbagai macam turunannya, ya, menguasai Quran dengan berbagai macam ilmu turunannya, menguasai hadis dengan berbagai macam ilmu turunannya, menguasai fikih dengan usul fikihnya. Itulah ulama. Ya kan tidak semua dai penceramah harus ulama. Ya, dai, ustadz, ya, ustadz itu harusnya kan sebutan untuk orang yang ahli dalam agama. Namun sekarang kan ustadz itu secara uruf ada siapapun yang mengajarkan agama, termasuk mubalik juga kita sebut ustadz, nggak apa-apa. Yang penting adalah terpercaya dia itu. Sama dengan tadi kasus, atau kalau kita contohkan adalah rawi dalam ilmu hadis harusnya begini, ya, dia itu orang yang terpercaya sehingga diterima periwayatannya. Tapi begitu ya, ini sekilas ya, mengkontekstualkan pembahasan rawi dalam konteks yang kekinian gitu ya sekarang. Maka memang sebut-sebutan seperti misalnya apa? Sebutan-sebutan ulama seperti ajengan barangkali ya, kiai, buya begitu. Apalagi syekh ya bisa jadi. Walaupun di Arab kan syekh juga dimaknai sebagai orang yang tua, itu udah syekh. Dalam urufnya kan biasanya disebut syekh kalau dia itu ulama yang tua, ya, ulama tapi yang tua, bukan sekedar tua. Kemudian ya sebutan yang lainnya itu memang sebutan yang tidak bisa dialamatkan kepada siapapun, kecuali memang dia pantas disebut dengan sebutan itu, yakni seorang ulama, ya. Maka disebut kiai, ajengan, bisa buya, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau untuk penceramah atau untuk mubalik sebenarnya cuma disyaratkan apa? Terpercaya yang dia bawa. Dia pernah belajar kemudian menyampaikan apa adanya secara amanah. Kan begitu ya. Dia tahu tentang apa yang dia sampaikan secara amanah. Itulah yang disebut dengan apa? Mubalik ya, atau dai atau penceramah. Kalau kita analogikan dengan rawi hadis. Baik, selanjutnya. Nah, di bagian yang terakhir ya dari bahasan ini, tadi kan kita sudah membahas apa? Membahas terkait dengan ada yang kualifikasi rawinya itu adalah sempurna, kedobitannya itu sempurna, maka hadisnya dapat disebut hadis sahih kan. Ada yang kualifikasi rawinya tidak begitu sempurna, ya, kurang sedikit lah dari sisi kedobitannya, maka disebutnya hadis hasan, begitu mudahnya begitu. Kemudian bagaimana kalau tidak terpenuhi sifat yang terpercaya itu, maka tentu saja disebut hadis dhaif kan ya. Nah, ini maka beliau menyampaikan nanti dalam bahasan-bahasan yang terpisah insya Allah. Nah, di sini dikatakan ya sebagai ringkasannya adalah
wa yutakhallasu min hadza, ya dapat diringkas dari sini, anal hadisa, bahwasannya hadis yanqasimu ila salasati aqsamin, ya dapat dibagi menjadi tiga pembagian. Apa itu? Sahihin wa hasan wa dhaifin. Sahih, hasan, dan dhaif. Ya, jadi hadis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sahih, hasan, dan dhaif. Nah, begitu. Ini adalah khulassahnya. Ini adalah ringkasannya, ya. Ringkasan dari apa yang dibahas oleh kita di bagian awal tadi itu, ya. Maka pada akhirnya memang hadis itu dibagi menjadi tiga. Anal hadis yanqasimu ila salasati aqsam, ya, dibagi menjadi tiga bagian. Apa? Sahihin wa hasanin wa dhaif. Ya, sahih, hasan, dan dhaif. Yang masing-masingnya nanti kita insyaallah akan membahas secara khusus. Sebagai gambaran sebelum dibuka tanya jawab, ya, saya masuk dulu ke bagian yang sahih, namun hanya definisinya saja. Apa itu hadis sahih? Maka beliau mengatakan as-sahihu lughatan. Sahih secara bahasa diddul marid, adalah lawan dari sakit. Secara bahasa kan begitu ya. Secara bahasa sahih itu adalah lawan dari marid, ya, dari sakit. Kemudian wastilahan, dan secara istilah, huwal hadisul ladzi ishtamala ala a'la sifatil qabul wa hiya khamsatun, ya. Yang disebut dengan hadis sahih adalah hadis yang apa? Yang mengandung sifat-sifat apa namanya? Yang dapat diterima, ya. Jadi secara terminologis, secara istilah, yang disebut dengan hadis sahih adalah hadis yang mengandung sifat-sifat yang bahkan dikatakan a'la sifatil qabul, ya. Bukan hanya sifat qabul, tapi a'la sifatil qabul. Sifat-sifat qabul yang paling tinggi, gitu ya. Kenapa harus pakai a'la? Karena ada yang di bawahnya. Ya, yang di bawahnya apa? Hasan, gitu ya. Kalau dikatakan a'la sifatil qabul, hasan juga sama, a'la sifatil qabul. Kalau ini untuk dibedakan dengan hasan, maka dikatakan a'la sifatil qabul, ya. Jadi memenuhi sifat-sifat qabul yang a'la, paling tinggi. Wahiyya khamsatun, dan itu ada 5. Insyaallah minggu depan ya kita akan bahas apa saja 5 sifat, 5 syarat dari hadis yang disebut hadis sahih. Insyaallah. Alhamdulillah jam 6 ya. Ada waktu bagi kita, kalau ada hal yang mau ditanyakan, disampaikan, diskusikan, silahkan.